Halo semua, balik lagi bareng gue Pian Rafe di channel Forgotten Kid. Dan karena gue dapet tantangan buat bawain alur cerita Renegade Immortal, makanya gue bawain alur cerita ini di channel ini. Dan semoga bisa menghibur kalian dan mengobati rasa penasaran kalian. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, kita akan dikejutkan dengan keluarnya Wang Lin dari retreat selama 4 tahunnya di dalam gua. Dan sebenarnya, Wang Lin ini sudah mencapai tingkat puncak kondensasi Qi sejak lama. Namun, tetap saja dia masih belum mencapai tingkat fondasi building. Dan mungkin itu memang terlalu sulit. Aku sudah mencobanya berkali-kali. Namun tetap saja, aku belum bisa menerobos level fondasi building ini. Situnan, apakah metode yang kamu sebutkan sebenarnya benar-benar bisa membantuku untuk mencapai tingkat fondasi building atau tidak? Tanya dari si Wang Ling ini. Mendengar itu, Situnan pun langsung berkata, tentu saja, namun sebelumnya juga kamu telah memutuskan untuk mengikuti metode yang aku berikan kepadamu, bukan? Jawab dari Situnan sambil tersenyum bangga. Hei, sebelumnya juga aku memberitahumu bahwa akan sangat sulit untuk kamu bisa mencapai tingkat fondasi building jika kamu menggunakan metode yang aku ajarkan. Namun jangan khawatir, itu pasti akan tetap berhasil. Hingga akhirnya kamu akan mencapai tingkat fondasi building. Ketika mendengar kata-kata itu, sebuah cahaya dingin melintas di mata Wang Lin. Dia lalu berkata, namun dengan kekuatanku saat ini, bahkan aku tidak bisa mengalahkan seseorang yang berada di tingkat fondasi building. Lalu bagaimana caranya agar aku bisa membalaskan dendam sekte? Bodoh sekali. Tenang saja, bukankah kamu memiliki aku di sampingmu? Begini saja, kali ini aku akan membantumu dengan sedikit beresiko. Dan aku akan berjanji kepadamu, kamu bisa mencapai tingkat fondasi building secepat mungkin. Aku akan mengambil sebuah risiko untuk menggunakan teknikku sendiri. Namun sebelumnya akan lebih baik jika kamu melakukan apa yang aku perintahkan. Kamu harus menemukan seseorang yang baru saja mencapai tingkat fondasi building agar aku tidak terlalu banyak membuang esensiku. Mendengar kata-kata itu, Wang Ling pun lalu merenung sejenak. Lalu dia menghela nafas panjang. Tunggu dulu, sepertinya metode seperti itu akan sangatlah kejam. Lebih baik kita menunggu saja apakah aku berhasil mencapai tingkat fondasi building atau tidak dalam waktu yang singkat ini. Anak bodoh, sudah aku bilang sebelumnya. Aku juga telah memberitahumu berkali-kali bahwa di dunia kultivasi itu hanya ada satu aturan saja, di mana yang lemah akan menjadi mangsa yang kuat. Dan membunuh orang lain demi keuntunganmu sendiri itu adalah hal yang wajar. Dengan sifat penyayang yang kamu miliki saat ini, butuh berapa lama waktu untuk kamu bisa mencapai level transformasi roh? Begini saja. Jika kamu tidak ingin menggunakan metodeku, kamu harus bisa mencari elemen kayu. Dan kamu harus bisa mengisi manik-manik itu dengan elemen kayu. Dengan cara seperti itu, manik-manik itu akan memiliki energi spiritual yang cukup agar bisa membuatmu mencapai level fondasi building. Jika kamu tidak mau menggunakan salah satu cara yang aku sebutkan tadi, jangan berpikir untuk bisa mencapai level fondasi building dengan cepat. Wang Ling pun lalu merenung sejenak. Dia pun berkata lagi, aku ingin tahu bagaimana orang lain bisa mencapai level seperti itu, tanya dari Wang Lin. Setelah itu Situnan langsung mendengus dingin dan berkata lagi, sederhana saja, jika mereka memiliki sekte, mereka para pembudidaya Nansen Soul akan menggunakan kultivasi mereka sendiri untuk membantu muridnya agar bisa mencapai level fondasi building. Jika saja aku masih memiliki tubuhku, aku bisa melakukan hal yang sama untuk membantumu. Di negara asalku, status seseorang pembudidaya Nansen Soul adalah ya seperti seseorang pembudidaya formasi inti di tempat ini. Meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak, namun itu cukup untuk bisa membantu para murid agar bisa mencapai level fondasi building. Wang Li menarik napas dalam-dalam. Selama 4 tahun ini dia sudah mencapai puncak
ki kondensasi. Dan selama 2 tahun sebelumnya juga dia telah menghabiskan waktu itu untuk berlatih agar bisa mencapai tingkat fondasi building. Namun tetap saja dia tidak berhasil mencapai tingkatan itu. Fondasi building. Dia lalu menaiki pedang terbangnya dan tubuhnya langsung menghilang menjadi seberkas cahaya meninggalkan pegunungan Hangyue. Kali ini sepertinya Wang Ling akan pergi ke kota Tianshui. Itu adalah kota terpencil yang jaraknya sekitar 10.000 km. Setelah 10 hari di dalam perjalanannya, singkat cerita, Wang Ling ini merasa kebingungan dan mungkin dia tersesat. Mengetahui itu, si Tunan pun tertawa dan mengejek Wang Ling. Hei bodoh, aku sudah melihatmu terbang berhari-hari. Aku pikir kamu mengetahui arah yang kamu tuju kali ini. Namun ternyata kamu tidak mengetahui arahnya. Ucap dari si Tunan. Sebelumnya jika kamu tidak menyuruhku untuk mencari elemen kayu, mungkin aku tidak akan memasuki hutan ini. Dan aku tidak akan tersesat seperti sekarang. Memang terlalu banyak hutan yang harus kamu lewati di dalam perjalananmu ini untuk mencapai tujuanmu. Mungkin kamu akan menemukan beberapa elemen kayu yang bisa diserap oleh manik-manik itu. Aku melakukan itu semua demi keuntunganmu juga. Parah sekali. Ketika Wang Ling ingin menjawab, tiba-tiba dia melihat ada seseorang yang memiliki tubuh besar di bawahnya. Dan orang itu bernama Yang Shen. Yang Shen ini adalah seseorang pengantar barang. Dan dia lalu melihat ke arah Wang Ling yang sepertinya sedang menaiki pedang terbangnya dan kebetulan memiliki arah yang sama. Kemudian si Wang Shen ini bertanya kepada Wang Ling. Hei anak muda, perkenalkan namaku adalah Yang Shen. Aku adalah seseorang pengantar barang. Bolehkah aku tahu kemana tujuanmu? Tanya dari Wang Shen. Sebelumnya Wang Ling ini tidak menjawab, namun setelah beberapa saat Wang Ling ini lalu menjawab. Sebenarnya aku sedang mencari jalan untuk pergi ke kota Tianshui. Oh, kota Tianshui. Memang kota itu tidak jauh dari sini. Kalau boleh tahu, untuk apa kamu pergi ke kota itu? Sebelum Wang Ling menjawab pertanyaan dari si Yang Shen, tiba-tiba ada suara lain terdengar. Yang Shen, apa yang terjadi di sini? Ternyata orang itu adalah teman dari Yang Shen yang bernama Liu Shen. Yang Shen langsung melihat ke arah Liu Shen. Tidak, aku hanya sedang bertanya saja kemana anak muda ini akan pergi. Dan dia sepertinya sedang tersesat. Dia berkata dia sedang mencari jalan menuju kota Tianshui. Oh, jadi begitu ya. Oh ya, teman, bolehkah aku tahu siapa namamu ini? Tanya dari Liu Shen. Mendengar itu, Wang Ling langsung mengepalkan tangannya dan berkata, namaku adalah Wang Ling. Ini sebenarnya adalah pertama kalinya aku meninggalkan rumah untuk pergi ke kota Tianshui. Jika senior berkenan, maukah senior memberitahuku arah menuju kota Tianshui? Tanya dari Wang Ling. Mendengar itu, Liu Shan pun lalu memeriksa Wang Ling seluruhnya. Dan tiba-tiba dia pun lalu bertanya lagi kepada Wang Ling. Tunggu dulu. Apakah Anda seseorang siswa yang bergegas ke sini untuk mengikuti ujian di kota Tianshui? Ekspresi Wang Ling pun langsung berubah. Dan dia lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku di sini bukan untuk mengikuti ujian. Aku memiliki keterampilan dalam kerajinan kayu. Dan aku hanya akan mencari nafkah saja di kota itu. Liu Shan sedikit santai. Pertanyaan ini memiliki makna yang sangat dalam baginya. Sudah hampir waktunya untuk ujian negara kali ini. Jadi banyak sekali desa-desa setempat mengirimkan siswa-siswanya menuju kota itu untuk mengikuti ujian. Namun semua siswa itu akan membawa sebuah kotak berisi bahan-bahan atau tulisan dan buku. Tetapi tidak untuk Wang Ling. Dia tidak membawa apa-apa. Jika dia mengakui bahwa dia adalah seseorang siswa yang akan mengikuti ujian, dia seharusnya lebih waspada lagi terhadap orang ini. Liu Shan tidak menanggapi itu terlalu serius. Dia langsung tertawa dan berkata lagi, anak muda, kebetulan sekali kami juga akan menuju ke kota Tianshui. Oh ya, bagaimana kalau kamu bepergian bersama kami saja? Tanya dari si Liu Shan. Pada saat ini, sepertinya Wang Ling ini merasa terpesona.
Dia berkata terima kasih kepada pemimpin pengawal itu, yaitu Liu Shan. Pria berwajah gelap ini menatap ke arah Wang Lin dan juga tertawa. Tunggu dulu nak, apakah kamu bisa mengendarai kuda? Tanya dari si Liu Shan ini. Namun nampak bahwa wajah Wang Lin ini terlihat sedih. Dia lalu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Itu menandakan bahwa Wang Lin ini tidak bisa mengendarai kuda. Liu Shan lalu menunjuk ke arah belakang dan dia menunjukkan bahwa banyak sekali kereta di belakangnya. Begini saja. Jika kamu ingin bepergian dengan kami, kamu bisa naiki kereta kuda di sana, ucap dari si Liu Shan. Wang Lin langsung menggenggamkan tinjunya lagi dan dia tidak berkata sepatah kata pun. Lalu dia menaiki salah satu kereta yang berada di belakang Liu Shan ini. Dia langsung melihat ke arah belakang dan ada belasan gerbong serupa di mana memang mereka adalah seseorang pengantar barang. Dia lalu memindai mereka dengan kekuatan indera surgawinya dan mendapati mereka semua sepertinya memang tidak memiliki niat jahat. Sementara itu, Yang Shen lalu menggerakkan kudanya dan berjalan di sebelah kanan Wang Lin. Dia bertanya lagi, "Sobat, kenapa kamu tidak membawa barang-barang pepergian di dalam perjalananmu ini?" Wang Lin lalu menghela napas dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata lagi, sepertinya aku sebelumnya telah bertemu dengan seseorang perampok di jalan sini." Yang Shen pun tertegun. Dia memandang ke arah Wang Lin. Lalu dia berkata lagi, "Ya, untung saja kamu bisa menyelamatkan nyawamu." Dan memang tempat ini belum begitu aman baru-baru ini. Sepertinya memang masih banyak penjahat di tempat ini. Saat mereka berbicara, ekspresi Wang Lin ini tiba-tiba berubah. Dia lalu mengangkat kepalanya dan melihat ke arah lain. Dia melihat ke arah hutan di depannya. Dia memperluas akal surgawinya dan menyebarkan kekuatan jiwanya. Dia menemukan ada dua orang bersembunyi di antara hutan-hutan itu. Lalu dua orang itu sepertinya menatap ke arah barang-barang yang dibawa oleh mereka. Bahkan setelah barang-barang ini berlalu melewati mereka, mereka berdua masih tidak melakukan apa-apa. Wang Lin berpikir itu mungkin hanya tebakannya saja. Lalu Wang Lin pun tidak mengatakan apapun kepada Yang Shen dan juga Liu Shan. Setelah seharian bepergian, matahari pun mulai terbenam dan malam pun akan segera tiba. Liu Shan lalu berteriak dari depan, "Hei anak laki-laki, kita akan segera mencapai area kota Tianshui besok. Dan keluarga utara akan mengirim seseorang untuk menyambut kita hari ini. Kita tidak akan bisa mendapatkan penginapan. Jadi kita harus berkemah dulu di sini. Lalu beristirahatlah sebentar. Kemudian berangkat lagi besok. Begitu kita mencapai kota, aku akan membawa kalian ke Red Ice Place untuk menemukan beberapa gadis cantik di sana untuk kita ajak bermain-main." Mendengar itu, semua pria yang berada di tim itu pun tertawa. Lalu mereka semua turun dari kuda mereka. Mereka lalu membentuk sebuah lingkaran dengan gerobak yang ada di tengah-tengah. Dan setelah itu mereka lalu mendirikan tenda. Beberapa orang dari mereka lalu pergi tidur setelah tendanya mulai selesai. Dan mereka pun mulai minum-minum. Suasana hangat pun terjadi. Ada juga 3-5 orang secara bergantian berpatroli untuk melindungi barang mereka. Sementara itu, Wang Lin pun langsung turun dari keretanya. Yang Shen langsung menariknya ke arah samping, ke arah api unggun. Dan sepertinya Yang Shen ini mulai menyukai Wang Lin. Dan lalu dia seperti ingin mengobrol dengan Wang Lin. Semakin tertarik Wang Lin ke dalam ceritanya, maka akan semakin bersemangat juga dia berbicara tentang mereka. Itulah sebabnya dia menyeret Wang Lin untuk mendengarkan kata-katanya atau ceritanya. Ada 3 orang yang duduk di sebelah api unggun. Selain kepala pendamping Liu Shan, ada juga pria berwajah gelap. Dan ada juga seseorang pria parubaya yang tampak seperti seseorang sarjana. Dia menggunakan jubah biru, kulitnya terlihat pucat dan dahinya terlihat lebar. Terlihat bahwa mungkin dia terlalu banyak berpikir. Namun matanya menunjukkan cahaya yang sangat cerdas. "Oh ya Tuan, perkenalkan, ini adalah adik laki-laki yang aku ceritakan sebelumnya kepadamu. Dan dia akan pergi ke kota Tianshui untuk mencari nafkah."
Sementara itu, Wang Lin langsung menatap ke arah pria parubaya itu dengan sangat hati-hati. Dia tersenyum dan berkata, "Tuan, Anda penuh dengan energi dan mata Anda bersinar sangat cerah. Anda pasti seseorang yang sangat cerdas." Mendengar itu, pria parubaya atau sarjana parubaya ini langsung berkata dan terkejut kepada Wang Lin. "Adik kecil, sepertinya Anda juga sama denganku. Aku melihat bahwa adik laki-laki ini terlihat seperti seseorang sarjana juga. Namun sepertinya kamu menyembunyikan kekuatanmu. Dan sepertinya kamu memiliki masa depan yang cerah." Wang Lin pun tersenyum dan berkata lagi, "Guruku di desa juga seseorang peramal dan aku telah belajar sedikit kepadanya soal peramalan." Ketika mendengar kata-kata Wang Lin ini, sarjana parubaya itu pun langsung tertawa. Pria yang berwajah gelap itu pun dengan cepat berkata, "Tuan Wang, periksalah punyaku. Apakah aku akan menikah belakangan ini?" ucap darinya. Liu Shan langsung tertawa. "Sudah beberapa kali aku bertanya kepada orang-orang di perjalanan ini. Setiap saat kamu selalu bertanya apakah aku akan menikah, apakah aku akan menikah," ucap dari Liu Shan sambil tertawa. Namun, sementara ini pria berwajah gelap itu mengabaikan kata-kata Liu Shan. Dia hanya menatap ke arah sarjana parubaya itu saja. Melihat tatapan dari si pria parubaya yang berwajah gelap ini, sarjana itu pun langsung berkata, "Begini saja, biarkan aku yang meramalmu," ucap dari si sarjana parubaya ini. Saat si pria parubaya itu menatap pria yang berwajah gelap, dia lalu berkata, "Sepertinya, sebuah bencana akan menghampirimu di masa depan. Jika kamu bisa melewatinya, sepertinya kamu akan menikah 3 bulan setelah bencana itu." Pria berwajah gelap itu pun langsung tertegun. "Sebuah bencana? Haha, tidak masalah. Kami ini adalah seseorang pengantar barang. Jadi kami selalu berada di dalam bahaya. Dan memang kami selalu berurusan dengan pertempuran yang sangat berdarah. Dan itu normal-normal saja bagiku," jawab dari si pria berwajah hitam ini. Sementara itu, pria parubaya ini memalingkan pandangannya ke arah Yang Shen. Ekspresi Yang Shen pun berubah ketika dia berkata dengan aneh, "Hei, tunggu dulu. Apakah aku juga ikut diramal kali ini?" ucap dari Yang Shen. Ternyata tidak hanya Yang Shen saja yang diramal oleh pria parubaya ini. Melainkan dia juga lalu melihat ke arah Liu Shan. Seolah-olah dia merasa bahwa ada sesuatu yang aneh. Pria parubaya ini beranggapan bahwa sepertinya orang-orang yang ada di sini semuanya akan mengalami bencana berdarah. Saat melihat pria parubaya itu berkata, tiba-tiba semua orang pun lalu bertanya, "Tunggu dulu, apakah kita semua akan segera menghadapi bencana berdarah kali ini?" Sarjana parubaya itu pun lalu mengangguk. Dan setelah matanya menyapu ke arah Wang Lin, dia lalu tertegun sejenak. Dia dengan hati-hati menatap wajah Wang Lin. Dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Wajahnya juga memerah. Dan dia juga tiba-tiba memuntahkan seteguk darah. Wajahnya menunjukkan ekspresi ketakutan. Dia menunjuk ke arah Wang Lim bahwa Wang Lim lah yang akan membuat bencana berdarah itu terjadi. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian dan semoga terhibur selalu. Karena ada beberapa dari subscriber gue yang mengusulkan gue bawain alur Renegade Immortal ini, maka gue pun akhirnya bersedia untuk membawakan alur cerita ini. Dan semoga alur cerita ini bisa menghibur kalian atau menghilangkan rasa penasaran kalian terhadap Renegade Immortal ini. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya dan assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.